Hai, Assalamualaikum, selamat siang, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik aja. Untuk tema kali ini, aku ingin membuat tebaran tertutup, di mana tebaran tertutup ini adalah salah satu pattern dengan tema kabar apa yang aku prediksi bakal kau terima ya. Untuk pertama, yang menjelaskan kabar tentang yang menjelaskan apa yang akan kau dengar. Yang kedua, siapa yang membawa berita ini. Kemudian, kapan berita ini akan tersampaikan untukmu. Kemudian nomor 4, apa impact dari berita yang kau dengar atau yang kau terima. Kemudian jangka panjang apa impact dari berita yang kau dengar, dan apa yang harus dipersiapkan untuk menerima kabar ini ya. Jadi ini adalah tebaran tertutup. Kalau kita tarot yang biasanya aku buka-buka tebaran terbuka, dan ini adalah tebaran tertutup, ini sudah ada patternnya, tidak boleh ganti pertanyaan dan lain-lain ya. Sama kayak tema-tematiku, itu adalah tebaran tertutup. Nah, di sini aku ingin membacakan untuk kalian pelan-pelan saja. Ini aku menggunakan pola atau pattern ya. Aku akan merincikan setelahnya. Di sini ia mendeskripsikan berita yang akan kau dengar. Kita buka sama-sama, tapi sebelum itu aku mau semprot-semprot dulu supaya mungkin kabar berita yang kita dengar itu baik-baik ya. Amin. Walaupun kartu sudah aku ambil, tapi mudah-mudahan ini energinya bisa bagus. Pembacaan ini tidak untuk semua orang, jadi kalian lihat di sini ya. Harus dibaca, nggak usah ngomel-ngomel, sudah ada tulisannya. Ia mendeskripsikan, oke. Saya melihatnya kamu akan mendapatkan, bisa menjadi bantuan, bisa kamu akan mendengarkan kabar yang sebenarnya itu kayak terkait dengan keseimbangan ya, keseimbangan kamu. Terus aku ngelihat di sini, kalau kita lihat kabar ini yang terkait dengan perasaan, terkait dengan emosi ya, terkait dengan emosi, terkait dengan perasaan, sesuatu yang mungkin nantinya akan membuat kamu balancing. Jadi kabar yang membuat kamu tuh lebih tegar, kabar yang membuat kamu tuh lebih lebih siap gitu. Nah, kita akan lihat ini kabarnya mengenai apa ya. Kita akan pakai kartu. Oke, teman-teman, saya melihatnya ada satu kesempatan atau ada keberuntungan. Jadi ini kabar baik, kabar keberuntungan terkait dengan uang. Bisa jadi pekerjaan, uang, opportunity kecil, atau sesuatu yang menggerakkan roda kehidupan kamu ya. Yang kedua, di sini siapa yang mendeliver kabar ini? Ten of Wands. Ini sepertinya orangnya ya, kalau kita Wands itu biasanya dia laki-laki. Dia juga kayaknya seseorang yang punya banyak pikiran. Itu akan mendeliver ke kamu kabar baik ini. Mungkin aja dia ngurusin masalah kamu selama ini ya. Terus yang aku lihat Ten of Wands ini seseorang yang memang punya beban, punya tanggung jawab gitu. Udah pasti umurnya mungkin lebih tua atau sepantaran, tapi bisa lebih tua. Dan kalau aku lihat apakah dia ada hubungan saudara atau apa, aku lihat enggak. Ini lebih kepada someone yang kamu kenal aja, someone stranger yang kamu kenal. Terus ya bisa temen, bisa kenal, bisa tahu, bisa terkoneksi dikarenakan mungkin ada perputaran keuangan kan, mungkin bisa temen kamu yang sudah involved di masalah ini. Terus
seseorang yang, bukan aku bilang nggak jelas ya, seseorang yang tidak bisa ditebak untuk sepak terjangnya, tetapi dia terus berjuang, dia terus jalan gitu. Female, ini male, ini laki-laki, energinya laki-laki. Kemudian aku akan lihat lagi kabar bagusnya di sini. Kapan kamu akan menerima kabar baik ini? Seven of Wands, kita bicara Leo ya. Kamu kalau misalnya kamu yang bintangnya Leo, berarti antara Juli sampai Agustus ini ada kabar yang menurut aku kabarnya itu bagus ya, kabarnya terbuka. Terus saya lihatnya di sini kartu Seven of Wands ya, ini tuh lebih ke prioritas diri kamu. Jatuhnya kabar yang kau terima ini penting buat kamu, karena menonjolkan diri kamu ya. Ini tentang kamu. Kemudian apakah impact dari kabar ini? Stability, teman-teman. Ini seperti yang aku bilang ya, ada kartu kestabilan, kemudian keamanan. Bicara mengenai keuangan, jangka pendeknya kamu aman di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus kamu aman. Saya lihatnya di sini balance lagi ya, keseimbangan. Saya lihatnya kamu bisa beradaptasi dengan masalah-masalah kamu. Sudah pasti di bulan Agustus kamu coba pastikan saja, jika video ini benar kamu bisa balik lagi ke sini ya. Maksimal Juli sampai Agustus. Kemudian jangka panjangnya dari kabar ini apa? Wow, teman-teman. Ini aku nggak tahu ya, tapi aku sangat berdoa dan sangat berharap kamu di sini bisa move on. Kamu bisa, misalnya gini, kamu mau pindah karena mungkin tempat kamu toksik, rumah kamu toksik, tempat tinggal kamu toksik, nggak baik gitu. Kamu silahkan untuk bertransisi. Ini kamu dilihatnya ya, nanti tuh akan berpindah tempat. Jadi jangka panjang kamu akan memiliki tempat baru. Kemudian ini bisa aja ya, kalau misalnya kamu tidak pindah, ini bisa aja kayak bisnis baru, pekerjaan baru, pindah ke satu tempat, peluang baru. Tuh, adventure baru ya, pengalaman baru, udah pasti di tempat baru sih. Kita lihat nanti di bulan Juli Agustus. Kemudian apa yang harus kau siapkan untuk mendengarkan kabar ini? Apa yang harus kau siapkan untuk mendengar kabar ini? Ada kartu Queen of Pentacles, teman-teman ya. Sementara kamu mempersiapkan kabar ini, kamu itu perlu pengontrolan dalam keuangan juga ya. Kamu fokuskan kehidupan untuk rumahmu, gak usah beli yang aneh-aneh. Kamu prepare aja, kamu tuh tetap menjadi orang yang humble ya. Humble tuh dalam arti ya, kamu juga tidak lupa untuk rezeki, kamu tidak lupa untuk bersih-bersih rumah ya. Itu menandakan bahwa apa ya, kamu tuh punya kegiatan gitu. Sementara jalani kegiatan kamu bersih-bersih rumah, buat lingkungan ini makin asri. Biar apa? Biar rezeki juga datang. Dan yang aku lihat, nggak usah terlalu banyak pikiran ya. Pastikan kamu tuh istirahat, pastikan kamu di sini, kalau aku bilang lebih apa ya, lebih banyak untuk tidak berpikir yang jelek-jelek gitu ya, tidak berpikir yang jelek-jelek. Ini kita sudah buka ya teman-teman, ini adalah kabar-kabar yang memang kau akan terima. Sekarang kita akan buat untuk di bawahnya. Kabar yang kau terima ini sebetulnya karena apa sih ya, karena apa? Ini tebaran bebas aja ya. Kabar yang kau terima ini sebetulnya nih, saya melihat kamu itu terikat dengan satu masalah yang dimana masalah ini tuh kayak masih menghantui kamu gitu loh. Saya ngelihatnya seperti ada tekanan ya. Tekanan ini mungkin ada berupa kewajiban. Kalau misalnya ini lancar, maka semuanya ini akan
akan lancar ke depannya. Sesuatu yang stuck, sesuatu yang memang kau harus selesaikan. Kalau enggak, ini tuh akan berkepanjangan efeknya. Kekeringan itu akan berkepanjangan. Paham ya? Di sini terkait dengan keamanan kehidupan kamu. Keamanan kehidupan itu, security adalah kamu memiliki ambisi juga untuk menyelesaikan ini. Mungkin ini adalah proyek yang terbengkalai dikarenakan mungkin ya belum ada investor atau apapun. Yang aku lihat dalam pekerjaan sih ini akan ada yang terbuka ya, memberikan dana, atau akhirnya nasib kamu tuh bisa berubah gitu loh karena kabar ini. Ya bisa aja laki-laki ini ya orang yang memang care sama kamu, yang memang bantu ngurusin segala macam ya. Tangan kanan kamu, teman kamu. Yang aku lihat juga di sini kartu The Devil dan kartu The Emperor. Ini bicara mengenai ambisi. Ada sesuatu dalam diri kamu yang harus kau rebut kembali. Kalau bisa dibilang mungkin aja ini adalah hak kamu yang mungkin datang dari orang tua kamu. Ya, memang ini bagian kamu, tapi bagian itu mungkin berkonflik dengan orang lain, ya. Misalnya peninggalan dari orang tua atau apapun yang kau pertahankan, bisa jadi warisan atau apapun, atau ada peninggalan dan terus dijual gitu ya. Ini tuh kayak satu apa namanya, satu masalah yang menurut aku jadi PR gitu loh. Mungkin ini adalah tanggungan yang memang harus kau kerjakan, teman-teman. Saya nggak tahu masalah kamu apa, tetapi ini adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang masih berjalan sampai di sekarang, dan aku lihat sudah banyak sekali menyita energi kamu. Ya, apa yang kau kerjakan sekarang? Apa yang kemarin itu berimpact sampai sekarang? Kita akan lihat ya. Kita akan buka aja di sini. Apa sih sebetulnya masalahnya? Di sini kalau aku lihat masalahnya itu adalah yang terkait dengan perasaan kamu. Ini meliputi perasaan sedih, bahagia. Kamu enjoy sebetulnya dengan masalah ini. Maksudnya ketika kamu nyemplung di masalah ini, kamu tuh enjoy, kamu tuh happy, ya. Yang kedua, meminta sesuatu keadilan. Saya ngelihatnya ada sebuah harapan. Mungkin aja ya, kamu starting mengurus ini dari nol. Aku lihat itu ada harapan di situ. Tuh, King of Pentacles. Ini yang terkait dengan uang, teman-teman. Saya ngelihatnya terkait dengan uang. Coba kalau misalnya ini memang sudah approved ya, kamu nanti bulan Juli, Agustus, kamu bisa kembali ke sini. Aku ngelihatnya ini sesuatu yang aku pikir besar, karena ini bicara mengenai bisa properti, bisa peninggalan besar, entah itu lahan, tanah atau apapun yang membuat sebuah kesuburan ya. Mungkin aja kamu punya aset yang tidak terjual, mungkin bisa terjual ya. Yang aku lihat di sini. Karena saya ngelihatnya ini tuh bukan masalah cinta. Kamu tuh kayak nggak peduli kalau misalnya memang sendiri pun nggak masalah, tetapi yang kau pikirkan mungkin yang di video siang ini adalah kamu tuh ingin adanya kelancaran dalam hidup, dan kelancaran dalam hidup itu biasanya terikat dengan materi ya. Ini yang aku bisa baca sih dari situasi penonton ya, rata-rata mungkin single gitu, udah malas cinta-cintaan, pengennya bekerja, pengennya menyelesaikan sesuatu. Ini yang aku lihat ya, sekitar bulan Agustus rezeki kamu akan terbuka ya, Juli Agustus pokoknya. Kedepannya akan ada celebration, teman-teman. Saya ngelihatnya di sini bagus banget, ada sebuah perayaan. Ya, perayaan ini tuh bener-bener yang kayak kamu rayakan dengan orang-orang terdekat kamu rayakan dengan keluarga kamu. Komunikasi juga jadi lancar gara-gara ini ya, karena setelah ini saya ngelihatnya setelah perayaan kamu tuh akan lebih grounded.
Ibaratnya semakin banyak isinya, kamu tuh makin merunduk. Kayak, ya Tuhan, terima kasih ini sudah selesai semuanya. Ya, dan ada kartu Nine of Wands. Saya ngelihatnya kamu tuh dalam posisi yang bertahan, teman-teman. Aku tuh kayak ngelihatnya kamu tuh memang benar-benar kayak orang yang bisa melindungi dirimu sendiri. Kamu harus be quiet untuk ketenangan kamu. Kalau enggak, nanti diincar lagi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Atau orang-orang yang menurut aku tuh kayak apa ya, kayak mau ngincer ini kamu aja, mau ngincer apa namanya, kekayaan kamu, mau ngincer apa yang kau peroleh, itu kau harus hati-hati ya. Sekarang aku akan membuka apa yang sebenarnya harus kau waspadai. Aku akan pakai kartu yang lain, teman-teman. Apa yang sudah harus kau waspadai dari sekarang? Ya, kalau kita bicara mengenai apa yang harus diwaspadai, berarti kau harus berjaga-jaga, oke? Kabar atau message atau pesan di sini yang harus kau waspadai adalah bagaimana ini terkait dengan aku bisa lihat yang harus kau waspadai. Kamu tuh harus lebih banyak berharap yang baik-baik mulai sekarang. Jadi ya, kamu mungkin sekarang suka berpikir negatif gitu ya. Aku ngelihat kamu tuh harus lebih lebih positif lagi ya. Kamu menyampaikan doa, menyampaikan pesan kepada Tuhan itu harus yang benar-benar realistis dan yang bagus-bagus. Manifestasi hal yang positif. Saya lihatnya seperti, karena Lili ini kartu positif. Kalau kamu sekarang pikirannya jelek, aku jatuh kah, aku ini, aku itu, karena seseorang, karena ini, karena itu, sudahlah ya, dihilangkan saja hal-hal yang kayak gitu. Kemudian saya lihat lagi di sini ada kartu whip, ada kartu mountain, dan ada kartu sun. Kamu nggak perlu memikirkan masalah berat ya teman-teman. Mulai sekarang nih nggak usah berimprovement di masalah yang nggak kelar-kelar gitu loh. Mau masalah apapun temanya, apapun masalahnya, pokoknya jangan berulang-ulang pada satu masalah. Jangan membuat masalah dalam hidup kamu. Kamu involving dengan teman kamu yang toksik, udah tinggalin. Karena itu tidak akan membuat tidak akan membuat hidupmu lebih baik. Karena kartu whip di sini sesuatu yang mungkin berulang-ulang, dan ada kartu mountain. Masalah itu bisa selesai atau kamu bisa happy secara pikiran asal tidak terlibat dengan segala sesuatu yang gak ada kemajuan gitu. Yang ketiga, putuskan kemana arah tujuan kamu itu berada ya. Saya lihat di sini kamu harus memilah-milih, jangan panik, jangan suka mendengar kabar ini, kabar itu. Aku lihatnya dan aku rasakan, jangan pelin-pelan teman-teman. Kalau kamu sudah punya niat, misalnya gini, kamu punya nazar ya, kalau misalnya memang aku bisa membeli ini, maka aku akan begini. Kalau misalnya Tuhan buka jalanku di sini, maka aku harus konsisten apapun ininya. Jadi kalau misalnya suatu saat apa yang sudah kau janjikan itu turun, kau tidak boleh tiba-tiba malas atau apa. Kau harus konsisten terus. Ya. Kamu harus tentukan segala sesuatu dalam hidup kamu tuh secara konsisten. Ini rezeki akan terbuka loh. 3 hal yang harus kau waspadai adalah ini. Bagaimana kamu meminta kepada Tuhan, bagaimana kamu lepas dari sesuatu yang toksik, sesuatu yang berulang-ulang, dan kalau aku lihat ada kartu set, stop, dog, ini lebih kepada arah tujuan kamu tuh harus dimantapkan. Buang yang tidak perlu, buang yang gak perlu. Kamu pengen ini, pengen itu, gak usah. Kamu tuh yang simple aja. Misal rencanakan sesuatu yang bisa kau gapai gitu loh. Atau kau punya tekad, jika memang ini goal, aku mau pindah ke kota lain misalnya. Kamu sudah tahu tuh, kamu mau ke sini, kamu mau beli ini, kamu mau itu.
Kamu sudah tahu tujuannya. Jangan nanti ketika sudah ini, misalnya banyak rezeki, banyak uang, ini akan ini percuma ya, akan terbuang percuma seperti itu. Dan yang aku bisa pastikan di sini ya teman-teman, sebaiknya kamu di sini bisa lebih baik lagi dalam apa ya namanya, nadar atau menginginkan sesuatu. Aku tahu apa-apa naik, harga naik itu membuat kamu itu kayak sangat menekan ikat pinggang. Jadi ya please, kalau misalnya memang kamu mau maju, apapun tantangannya hadapi aja dengan positif. Itu saran aku. Kamu gak usah khawatir ya, ini jalan akan terbuka untuk kamu, dan tunggu saja, kamu tinggal menunggu aja, akan ada kabar yang baik ya buat kamu. Karena saya ngelihatnya memang kabar baik ini datang ya terkait dengan bagaimana nanti fluktuasi keuangan kamu tuh akan bekerja kembali atau berputar kembali. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Jangan lupa untuk manifestasi yang positif, like, share, subscribe. Semoga puasanya lancar. See you, I love you. Bye-bye.